Dalam hidup, kita akan bertemu banyak wajah. Sebagian tampak ramah, sebagian terlihat peduli, tapi jangan tertipu oleh senyum yang manis. Tidak semua yang mendekat membawa niat yang baik. Ada yang hanya ingin tahu, bukan ingin mengerti. Mereka ingin melihat isi hati kita, tapi tidak berniat merawat luka yang mereka temukan. Kisah hidupmu bukan barang pameran. Ia bukan untuk dikabarkan ke setiap telinga yang lewat. Karena di luar sana, banyak telinga tidak tahu cara mendengar dengan bijak. Mereka hanya menangkap fragmen, lalu merangkainya dengan asumsi, lalu menyebarkannya ke ruang yang tak lagi bisa kamu kendalikan. Saat kamu terlalu mudah membuka cerita, kamu sedang membuka celah bagi orang lain untuk masuk tanpa izin, tanpa tanggung jawab. Mungkin mereka mendengarkan, tapi tak semua akan menjaga. Beberapa hanya mengumpulkan cerita, lalu membawa pulang untuk jadi bahan bicara di balik punggungmu. Kamu bukan egois jika tidak ingin bercerita. Kamu sedang melindungi apa yang berharga. Karena hati itu seperti rumah, tidak semua orang boleh masuk. Bahkan tamu pun perlu diundang. Begitu pula dengan cerita hidup. Ia bukan konsumsi umum, melainkan bagian yang hanya pantas dibagikan kepada yang benar-benar layak. Filsuf Stoik Epictetus berkata, kita tidak perlu mengungkap semua yang kita alami, karena tak semua hal dalam kendali kita perlu diketahui orang luar. Ini bukan ajakan untuk menutup diri, melainkan ajakan untuk menjaga batas, menyaring siapa yang layak tahu, dan siapa yang cukup melihat dari luar. Orang yang bijak bukan yang selalu terbuka, tapi yang tahu kapan harus diam, karena diam pun bisa menjadi bahasa perlindungan, bahasa keteguhan, bahasa orang yang sudah cukup kenyang dengan penyesalan, karena dulu terlalu percaya pada yang tidak layak dipercaya. Terkadang, kamu tidak tahu siapa yang mendengarkanmu dengan niat tersembunyi. Kamu tidak sadar, saat kamu bercerita, sebagian dari mereka sedang mengukur kelemahanmu. Dan kelak, saat kamu goyah, mereka tahu bagian mana yang harus ditekan. Maka lebih baik kamu jaga sunyi itu. Tidak semua luka harus diumumkan. Karena saat kamu membiarkan luka itu dilihat sembarangan, kamu kehilangan hak untuk menyembuhkannya sendiri. Biarlah beberapa hal tetap menjadi rahasia antara kamu dan Tuhan. Karena di sana, kamu akan temukan kekuatan sejati. Kekuatan yang tidak bergantung pada simpati orang lain. Menjaga cerita adalah bentuk kepemilikan. Kamu tidak membiarkan orang lain menggambar narasi hidupmu. Kamu memilih menjadi penulisnya sendiri. Orang Stoik percaya bahwa kita hanya bertanggung jawab atas yang bisa kita kendalikan. Dan cerita yang kamu simpan adalah bentuk kendali paling pribadi. Maka jika hari ini kamu memilih diam, jangan merasa bersalah. Jika kamu menyimpan cerita, bukan berarti kamu lemah. Justru disitulah letak kekuatanmu. Tidak semua harus tahu, tidak semua pantas tahu, dan kamu berhak menjaga ruang itu untuk dirimu sendiri, untuk ketenanganmu, dan untuk kehormatan yang tak bisa dibeli oleh pengakuan siapapun. Tidak semua yang mendengarkan berniat baik. Ada yang tampak penuh simpati, tapi dalam diam menyimpan catatan tentang kelemahanmu. Mereka tidak memberi pundak untuk bersandar, tapi tempat untuk menyimpan bahan bicara yang kelak bisa digunakan saat kamu tak siap. Setiap kali kamu bercerita, kamu menyerahkan sebagian dari dirimu. Dan jika yang menerima itu bukan orang yang menjaga, maka cerita itu bisa berubah bentuk. Bukan lagi kisahmu, tapi senjata yang dipakai untuk merendahkanmu, melemahkanmu, bahkan menyudutkanmu. Kadang kamu pikir kamu sedang melepaskan beban, padahal justru sedang menyerahkan kelemahan ke tangan yang salah. Tak jarang orang yang kamu percaya hari ini berubah menjadi yang menyebar ceritamu esok hari. Dunia ini bergerak cepat, dan niat manusia pun berubah cepat. Seneca berkata, jika kamu ingin seseorang menjaga rahasiamu, maka mulailah dengan menjaganya sendiri. Itu bukan bentuk ketidakpercayaan. Itu cara agar kamu tidak menggantungkan martabatmu pada lidah orang lain. Banyak luka hari ini berasal dari kepercayaan yang diberikan tanpa pertimbangan. Kita terlalu cepat percaya, terlalu cepat terbuka. Padahal, orang yang mengulurkan tangan belum tentu berniat menolong. Bisa jadi, itu hanya agar mereka lebih mudah menyentuh titik lemahmu. Dalam dunia yang serba terbuka ini, justru nilai tertinggi adalah keterbatasan dalam berbagi. Orang yang mampu menyimpan cerita sedang menjaga dirinya dari eksploitasi emosi. Bukan dingin, tapi sadar. Sadar bahwa tidak semua perhatian berasal dari kasih. Ketika cerita kita keluar dari mulut yang salah, ia tidak lagi mengandung makna asli. Ia akan dipelintir, dibesar-besarkan, dan dilempar ke ruang yang tidak bisa kita kendalikan. Maka lebih baik diam, daripada kisah hidupmu menjadi tontonan yang tak bisa kamu hentikan. Epictetus mengingatkan bahwa hal yang berada dalam kendali kita harus dijaga. Salah satunya adalah keputusan untuk berbagi cerita.
Jangan tergoda untuk mendapat simpati instan, karena simpati sesaat bisa berakhir dengan rasa malu yang panjang. Belajarlah dari luka masa lalu, dari kisah yang dulu kamu bagi dan kini kamu sesali. Itu bukan kegagalan, tapi pengingat bahwa kepercayaan adalah hal berharga, dan seperti hal berharga lainnya, tidak boleh diberikan kepada siapapun tanpa kebijaksanaan. Diam bukan hanya tentang menahan kata, diam adalah benteng. Benteng dari penyalahgunaan, dari penghakiman, dari permainan kata yang menjatuhkan, karena ketika kamu menjaga ceritamu, kamu sedang menjaga harga dirimu sendiri. Banyak yang berpikir bahwa berbicara terus terang tentang segala hal adalah tanda kekuatan. Tapi sesungguhnya, terlalu sering mengungkapkan isi hati justru bisa membuatmu rapuh. Karena setiap cerita yang kamu keluarkan, sedikit demi sedikit mengikis kekuatan batinmu. Dalam keheningan, ada keteguhan. Saat kamu belajar memproses luka sendirian, kamu sedang melatih daya tahan. Tapi saat kamu terus mencari telinga untuk setiap kegelisahanmu, kamu sedang melepaskan kemampuanmu untuk bangkit dari dalam. Cerita yang terus diulang akan kehilangan kesakralannya. Rasa sakit yang terus dibicarakan bisa menjadi identitas palsu. Kamu mulai meyakini bahwa kamu tidak lebih dari kisah sedihmu. Padahal, kamu lebih dari itu. Kamu adalah ruang sunyi yang menyimpan cahaya. Seneca berkata, semakin banyak yang kamu serahkan keluar, semakin sedikit yang tersisa di dalam. Bukan berarti kamu harus menyimpan segalanya, tapi kamu harus tahu kapan saatnya bicara, dan kapan saatnya merangkul kekuatan dalam diam. Mengungkap segalanya membuatmu menggantungkan kekuatan pada reaksi orang lain. Kamu ingin dipahami, kamu ingin disemangati. Tapi bagaimana jika tak ada yang mendengarkan? Disitulah kamu sadar bahwa kamu telah menyerahkan kekuatanmu pada tangan asing. Dia melatih kita untuk kuat tanpa penonton, untuk tenang tanpa tepuk tangan. Saat kamu tak menceritakan segalanya, kamu sedang menciptakan ruang pribadi yang hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Dan dari ruang itu, kamu akan tumbuh secara utuh. Orang stoik tidak menahan emosi karena beku, tapi karena terlatih. Mereka tahu bahwa mengekspresikan segalanya bukan selalu solusi. Kadang, emosi yang terlalu sering keluar justru menghalangi proses pendewasaan. Seperti air yang terlalu sering ditumpahkan, tak pernah sempat jernih. Kekuatan batin sejati lahir saat kamu mampu menahan luapan perasaan, mengolahnya, dan hanya membagikannya pada saat yang tepat, kepada orang yang tepat, dengan tujuan yang tepat. Selebihnya, biarlah tetap dalam diam yang bermakna. Saat kamu belajar menyimpan, kamu belajar memilah. Kamu belajar bahwa tidak semua harus dikatakan. Don dari Saitu, lahir ketegasan dalam jiwamu. Kamu tidak lagi membutuhkan pengakuan luar untuk merasa utuh. Kamu cukup dengan dirimu sendiri. Mengungkap terlalu banyak bisa membuatmu tampak terbuka, tapi bisa juga membuatmu tak punya pertahanan. Maka jaga sebagian ceritamu untuk dirimu. Karena dalam ruang paling sunyi, seringkali justru kekuatan paling besar ditemukan. Sejak kecil kita terbiasa mencari pujian. Saat melakukan sesuatu, kita ingin dilihat. Kita ingin dinilai baik. Tanpa sadar, kita hidup dalam siklus, melakukan sesuatu agar dianggap, bukan karena itu benar. Maka kita bertumbuh dengan kecanduan pada validasi. Tapi validasi adalah candu yang tidak pernah cukup. Hari ini kamu dipuji, besok kamu dilupakan. Hari ini mereka bertepuk tangan, besok mereka mengabaikanmu. Jika hidupmu bergantung pada pengakuan mereka, maka kamu akan hidup dengan perasaan tak pernah cukup. Kamu tidak hidup untuk membuktikan siapa dirimu kepada orang lain. Kamu hidup untuk menemukan siapa dirimu dalam keheningan batin. Jika kamu mengejar nilai dari luar, kamu kehilangan arah dari dalam. Dan hidup yang kehilangan arah akan terasa berat meski dilihat banyak orang. Marcus Aurelius menulis, segala yang dilakukan demi sorakan orang banyak akan lenyap bersama sorakan itu. Artinya, jika niatmu bergantung pada opini luar, maka tenagamu akan habis saat pujian itu menghilang. Maka bertindaklah dengan nilai, bukan pencitraan. Validasi dari luar membuatmu sibuk berpura-pura. Kamu tersenyum saat hati lelah.
Kamu berkata baik-baik saja saat jiwa teriak. Dan semua itu kamu lakukan demi menjaga citra. Tapi citra tak bisa menggantikan ketenangan batin. Ia hanya topeng yang menambah beban. Hidup akan jauh lebih ringan saat kamu tidak merasa harus disukai semua orang. Karena bukan tugasmu untuk menyenangkan semua kepala. Bukan tugasmu untuk memenuhi ekspektasi yang berubah-ubah. Tugasmu lah menjaga kejujuran di dalam dada. Orang stoik tidak membenci pujian, tapi mereka tidak mencarinya. Mereka tahu bahwa nilai hidup tidak datang dari luar, tapi dari dalam. Dari kesetiaan pada prinsip, bukan pada popularitas. Karena pujian bisa hilang, tapi nilai diri harus tetap tinggal. Jika hari ini tidak ada yang menyemangati, kamu tetap bisa bergerak. Jika hari ini tidak ada yang memuji, kamu tetap bisa berkarya. Karena semangatmu tidak dibangun dari sorakan. Ia dibangun dari kejelasan tujuan dan keteguhan hati. Kamu akan mulai tenang saat berhenti mencari pengakuan. Kamu akan merasa cukup saat sadar bahwa nilai hidupmu tidak perlu dicocokkan dengan ukuran orang lain. Saat itu terjadi, kamu mulai benar-benar hidup. Bukan untuk dilihat, tapi untuk dijalani. Maka berhentilah mengejar pengakuan yang tidak pernah utuh. Hiduplah dengan sadar, bukan untuk dinilai. Karena kamu tidak perlu didengar banyak orang, cukup dipahami oleh dirimu sendiri. Dan saat kamu memahami dirimu, kamu tak lagi takut dilupakan. Sebesar apapun kamu menjelaskan, tetap akan ada bagian dari dirimu yang tidak bisa dimengerti orang lain. Karena mereka tidak merasakan apa yang kamu rasakan. Mereka hanya menebak lewat cerita, bukan melalui luka yang kamu bawa diam dalam dada. Kamu mungkin bisa menggambarkan rasa sedih, tapi rasa sesak di malam hari, rasa takut saat bangun pagi itu hanya kamu yang benar-benar tahu. Maka jangan heran jika orang meremehkan perasaanmu. Mereka tidak bermaksud jahat, mereka hanya tidak bisa merasakannya. Kadang, kamu butuh didengar, tapi yang kamu temui justru nasihat-nasihat kosong. Mereka berkata sabar saja, waktu akan menyembuhkan, kamu harus kuat. Kata-kata itu tidak selalu salah, tapi tidak juga menyentuh inti dari perasaanmu yang terdalam. Marcus Aurelius berkata, jangan berharap dunia akan mengerti jalan hidupmu, karena jalan itu belum pernah mereka lalui. Maka jika kamu merasa sendiri dalam perjuanganmu, bukan karena kamu salah, tapi karena itu memang perjalanan milikmu sendiri. Berhenti berharap semua orang mengerti akan membuatmu tenang. Kamu tidak lagi memaksa penjelasan panjang untuk menjawab pertanyaan mereka. Kamu tidak lagi merasa bersalah jika mereka salah paham, karena kamu sadar, penjelasan pun punya batas. Kamu tidak wajib membuat semua orang paham. Tugasmu hanya menjaga agar kamu tidak kehilangan arah. Biarkan yang ingin menghakimi bicara. Biarkan yang ingin salah paham tetap salah paham. Selama kamu tahu kenapa kamu melangkah, itu sudah cukup. Kadang, dalam usaha untuk dimengerti, kita malah kehilangan diri. Kita mulai mengubah cara bicara, cara berpikir, bahkan cara merasa, hanya demi bisa diterima. Tapi apa gunanya diterima, jika yang diterima itu bukan diri kita yang sebenarnya? Orang stoik mengajarkan bahwa kita harus belajar hidup tanpa tergantung pada pemahaman orang lain. Karena ketenangan sejati datang saat kamu menerima kenyataan bahwa pemahaman orang luar bukan syarat untuk bahagia. Maka mulailah hidup tanpa beban untuk menjelaskan segalanya. Simpan yang harus disimpan. Bagikan hanya kepada yang benar-benar layak. Karena ketika kamu berhenti mencari pengertian dari luar, kamu mulai menemukan pemahaman dari dalam. Dan pada akhirnya, yang paling mengerti dirimu adalah kamu sendiri. Mungkin juga Tuhan. Selebihnya hanya penonton. Maka jangan risau jika mereka tidak mengerti, karena kamu tidak dilahirkan untuk dimengerti semua orang. Kamu dilahirkan untuk menjalani jalanmu sendiri. Kita hidup di zaman yang bising. Semua orang berbicara, semua ingin didengar. Tapi justru di tengah kebisingan itulah, diam menjadi kekuatan. Bukan sekadar tidak berkata-kata, tapi memilih untuk tidak larut dalam hiruk-pikuk yang tidak perlu. Ketenangan bukan hasil dari dunia yang sepi, melainkan dari pikiran yang tidak lagi bereaksi sembarangan. Dan seringkali, ketenangan itu datang saat kita berhenti menjelaskan, berhenti membela, berhenti membuktikan. Kita cukup diam dan paham. Diam bukan tanda menyerah. Diam adalah pilihan, sebuah keputusan untuk tidak ikut arus yang berisik. Sebab tidak semua hal layak ditanggapi. Tidak semua serangan perlu dijawab. Kadang, membiarkan saja adalah bentuk tertinggi dari keteguhan hati. Epictetus berkata, jika seseorang berbicara buruk tentangmu, jangan terburu-buru membela diri. Diam dan perhatikan itu akan membungkam mereka lebih dalam daripada argumen panjang. Diam dalam hal ini bukan kelemahan, tapi kematangan. Kamu tidak perlu menjawab semua tuduhan. Kamu tidak harus mengoreksi semua kesalahpahaman.
Karena hidupmu bukan sidang publik. Hidupmu bukan kontes pembenaran. Diam membuatmu tetap di dalam kendali. Sementara dunia sibuk berdebat. Dalam diam, kamu mendengar suara hati yang selama ini tenggelam dalam kebisingan luar. Kamu bisa merenung, melihat ulang langkah, dan memahami arah. Karena suara luar seringkali menenggelamkan suara dalam, dan hanya diam yang bisa mengangkatnya kembali. Orang bijak menjaga diam seperti menjaga emas. Mereka tahu, kata-kata yang tidak perlu bisa membawa kerugian. Mereka tidak terburu-buru bicara, karena tahu bahwa diam adalah bentuk perlindungan terhadap kebocoran nilai diri. Diam juga memberi ruang bagi keteguhan batin. Saat kamu diam, kamu sedang melatih diri untuk tidak terikat pada reaksi luar. Kamu tidak mudah tersulut, tidak mudah tergoyah. Kamu tetap berdiri teguh meski diterpa gelombang opini yang datang silih berganti. Orang stoik percaya diam yang dipilih secara sadar adalah kekuatan. Karena dalam diam, kamu belajar mengamati, memahami, dan menguasai diri. Kamu menjadi tuan atas pikiranmu sendiri, bukan budak dari kata-kata orang lain. Jadi, jangan takut untuk diam. Diam bukan kekosongan. Diam adalah ruang yang kamu ciptakan agar jiwamu bisa bernafas. Dan dalam napas itu, kamu akan menemukan bahwa ketenangan bukan hal yang dicari keluar, tapi sesuatu yang dibangun di dalam. Seringkali kita menunda perubahan karena takut tak disetujui. Kita ingin bertumbuh, tapi ragu melangkah jika tak ada yang mendukung. Padahal, pertumbuhan sejati tidak menunggu persetujuan siapapun. Ia hanya butuh keputusan dari dalam. Ketika kamu ingin berubah, tidak semua orang akan senang. Ada yang merasa kehilangan kendali atasmu. Ada yang merasa terancam, dan itu wajar. Tapi pertumbuhan bukan tentang membuat semua orang nyaman. Ia tentang keberanian untuk berjalan meski ditinggal. Jika kamu menunggu lampu hijau dari semua orang, kamu tidak akan pernah sampai. Karena setiap orang punya standar berbeda. Satu setuju, yang lain menolak. Maka bertumbuhlah bukan karena disuruh, tapi karena sadar. Kamu tidak boleh tinggal di tempat yang sama selamanya. Filsuf Stoik Epictetus menulis, jika kamu ingin bertumbuh, bersiaplah untuk ditertawakan. Dunia tidak suka perubahan, karena perubahan mengganggu kenyamanan. Maka jangan takut dijauhi. Takutlah jika kamu berhenti berkembang hanya demi diterima. Kadang, yang paling keberatan atas pertumbuhanmu adalah mereka yang paling dekat. Mereka merasa kamu berubah. Tapi bukan kamu yang berubah menjauh. Mereka saja yang berhenti mengikuti. Dan kamu tak bisa memaksa orang lain ikut mendaki saat mereka memilih diam di dasar. Bertumbuh butuh keberanian untuk berbeda, dan berbeda seringkali membuatmu sendirian. Tapi kesendirian itu bukan kutukan, melainkan ladang pembentukan. Karena hanya saat kamu sendiri, kamu bisa benar-benar mendengar suara jiwamu tanpa gangguan luar. Marcus Aurelius berkata, jika itu benar, lakukanlah. Jika itu adil, katakanlah. Tidak perlu menunggu suara dari luar. Cukup dengan keyakinan dalam, karena arah hidupmu bukan diputuskan oleh suara mayoritas, tapi oleh nilai yang kamu pegang erat. Jangan takut terlihat berbeda. Jangan takut dibilang berubah, karena yang mati adalah yang tidak berubah. Yang hidup pasti tumbuh. Dan dalam pertumbuhan, wajar jika jalanmu mulai berbeda. Wajar jika kamu tak lagi cocok dengan lingkungan lama. Hidup bukan kompetisi mencari persetujuan. Hidup adalah perjalanan menemukan versi terbaik dari dirimu. Maka jangan sia-siakan waktu hanya untuk jadi seperti yang mereka ingin. Karena saat kamu lupa dirimu demi diterima, kamu akan kehilangan makna, dan pada akhirnya, kamu hanya butuh satu hal, izin dari dirimu sendiri. Bukan dari orang tua, bukan dari pasangan, bukan dari teman, tapi dari hati yang tahu bahwa kamu pantas bertumbuh, meski harus melewati jalan sunyi yang tidak mereka pahami. Diam sering disalahpahami. Banyak yang mengira diam adalah bentuk kelemahan, tanda ketakutan, atau kekalahan. Padahal, dalam diam yang dipilih dengan sadar, tersimpan kekuatan yang tidak dimiliki oleh mereka yang terus merasa perlu bersuara. Diam bukan pelarian. Ia adalah kehadiran yang utuh dalam keheningan. Saat kamu memilih diam, kamu sedang memilih untuk tidak reaktif. Kamu sedang menjaga isi kepalamu agar tidak dikendalikan oleh dunia yang tak kenal jeda. Tidak semua hal butuh tanggapan, tidak semua situasi butuh komentar. Kadang, semakin kamu berbicara, semakin kamu membuka ruang untuk salah paham. Tapi saat kamu diam, kamu sedang menahan sesuatu agar tidak merusak ketenangan yang kamu bangun. Filsuf Stoik seperti Zeno mengajarkan, kita punya dua telinga dan satu mulut, agar lebih banyak mendengar daripada berbicara. Dalam diam,
Kamu mengasah kepekaan. Kamu menangkap hal-hal yang biasanya lewat tanpa makna saat kamu terlalu sibuk menjawab. Diam bukan berarti tidak tahu harus berkata apa, tapi karena kamu tahu, tidak semua pantas untuk dijawab. Kamu memilih untuk tidak membuang energi pada hal yang tidak memberi nilai, karena kamu mulai mencintai ketenangan lebih dari validasi. Di saat dunia berisik dengan pembuktian, kamu menjadi aneh karena memilih diam. Tapi itulah tanda kamu sedang waras. Karena waras itu bukan tentang ikut ramai, tapi tetap sadar dalam sunyi. Dia membuatmu berdiri teguh saat yang lain terombang-ambing. Orang yang mampu diam tidak sedang kalah. Mereka sedang menang atas dirinya sendiri. Mereka menahan ego, menekan hasrat untuk menjawab, menolak dorongan untuk terlihat pintar. Mereka sedang membersihkan ruang batin dari hal yang tak perlu. Dia memberi ruang untuk berpikir. Kata-kata yang baik lahir dari jeda, bukan dari reaksi spontan. Dan ketika kamu memberi dirimu ruang untuk merenung, kamu mulai berbicara dengan niat, bukan hanya demi didengar. Epictetus berkata, jangan tergesa menjawab, jangan terburu menjelaskan. Tahan dirimu, lalu putuskan apakah benar kamu perlu bicara. Dalam kalimat itu terkandung inti dari kekuatan diam. Memilih dengan penuh kesadaran, bukan karena tekanan luar. Dan saat kamu bisa memilih diam dalam dunia yang terus mendesakmu untuk bicara, kamu telah mencapai satu titik. Kamu tidak lagi dikendalikan oleh dunia. Kamu telah kembali pada dirimu. Diam adalah bukti bahwa kamu tidak hidup untuk bereaksi, tapi untuk bertumbuh.